Jin itu gini, iblis itu kan ada jin, iblis, setan, ya. Iblis itu pimpinannya. Iblis itu pimpinannya. Jin itu adalah jenisnya, al-jinsiyah. Syaitan adalah sifatnya. Ada jin yang sifatnya syaitan, ada jin yang tidak sifat syaitan. Kalau jin yang bersifat syaitan, dia mengikuti iblis. Jadi yang berdoa ini dulu iblis. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah panjangkan umurku sampai hari kebangkitan. Berarti yang ikut dengan iblis ini adalah jin-jin yang memang karakternya sama kayak si iblis. Jadi iblis ini pimpinan. Ini misalkan kita siapa, manusia Bu, jenis kita manusia. Kita punya pemimpin nggak? Punya. Siapa pemimpinnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bakal masuk surga dari jenis manusia siapa? Mereka yang ikut dengan Rasulullah. Begitupun jin. Siapa jin yang nantinya ikut dengan iblis? Adalah jin kafir, jin yang menyalahi aturan Allah, yang membangkang dengan aturan Allah, gitu. Adapun jin muslim, biasanya jin muslim itu tidak mengganggu manusia karena mereka juga beribadah kepada Allah. Tapi ada yang jahil, ada juga, ya. Pernah ada misalkan orang kesurupan pas kemasukan itu jin muslim, dia pinter ngaji juga. Agaknya lucu kalau ada orang kesurupan nih, orang kemasukan syaitan, masukan jin. Ibu-ibu, kalau ada yang kemasukan jin, kita langsung baca Al-Quran, ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Udah gitu kadang-kadang kebalik-balik bacanya ya. Pernah ada dulu saya di pesantren tuh, di pondok saya, ada pernah satu momen itu santri tuh kesurupan massal, ramai. Jadi sering lah ada kayak gitu ya. Saya nggak tahu bagaimananya. Pernah satu kejadian itu ketika itu malam Jumat itu biasa kalau di pondok tuh baca yasinan, marhabanan ya, marhaban ya nurul aini gitu ya, maulidan. Ada yang maulid dibai, ada yang maulid apalagi namanya, lupa saya, berjanji dan lain sebagainya gitu ya, macam-macam. Nah itu lagi maulid tuh, lagi pada berdiri itu, lagi pas banget lagi marhaban ya nurul aini gitu ya, marhaban jadal husaini Allah marhaban. Itu lagi kayak gitu marhabanan, tiba-tiba berapa orang marhabannya datang. Marhaban itu kan selamat datang pada salam ya, mesti gitu ya. Lagi marhabanan itu saya nggak tahu tiba-tiba ada berapa orang yang kesurupan santri waktu itu ya. Nah ada beberapa teman kita yang dia kesurupan, dan ada satu nih yang paling susah banget dia keluar dari kesurupannya gitu. Maksudnya itu kan jin ganggu ya, karena lagi lengah masuk. Ini macem-macem nih, pokoknya tingkahnya macem-macem gitu. Dikumpulin sama para ustadznya, ada teman santri yang ngebacain ayat kursi Allahu la ilaha illallah. Tapi karena dia saking ketakutan lihat temannya kesurupan, ayat kursi dia kebalik-balik. Itu kita juga ketawa-tawa waktu itu ya Bu ya, pas saya lagi mondok tuh SMA dulu. Akhirnya si jinnya ketawa-tawa itu. Jinnya ketawa-tawa. Tawa, dia benerin. Jadi pas teman saya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum, apalagi bacanya ya, pokoknya jinnya itu malah lanjutin lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Jinnya ketawa-tawa, maksudnya ngeledek gitu, ngeledek katanya si jin muslim. Allahu alam. Saya juga intinya begini ya Bu ya, kalau kita ada yang bertanya percaya nggak kepada jin yang gaib, itu semua ada ya. Boleh percaya dengan yang gaib karena emang ya sewajarnya saja, tapi jangan diturutin banget. Ini kita percaya yang gaib, akhirnya kita merasa dikit-dikit misteri gaib dan lain sebagainya. Orang Indonesia kan paling laku perkara-perkara gaib kan. Ibu-ibu di mana ini katanya di pohon ini ada penunggunya dan lain sebagainya. Intinya dimanapun pasti ada, karena kita hidup ini berdampingan, ada jin, ada manusia. Cuma jin kan gak kelihatan, tapi ada sebagian manusia yang bisa melihat keberadaan mereka. Makanya cukup aja ibu-ibu yang ngaji ada segini, yang belah sini ada lagi, belah sini ada lagi, kita ketengok aja, gak kelihatan gitu. Itu kita sudah yakini karena yang gaib pasti ada. Yang penting tidak saling mengganggu. Kalaupun mereka mengganggu ya sudah gitu ya. Kita harus punya pertahanan. Makanya kan dianjurkan kita untuk baca zikir pagi sore.
ya, kita baca ratibul hadad, ada ratib al-atas dan lain sebagainya, ada zikir-zikir maksurat, semuanya banyak ya itu ya, zikir-zikir dalam Al-Quran. Itu silahkan kita baca supaya jadi pegangan. Dan kalau kita takut dengan perkara yang gaib, sekali lagi kita punya Allah, maka mintanya sama Allah. Ibu-ibu lewat kuburan jangan numpang sama siapa gitu kan. Sekali lagi mintanya sama Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya Allah, saya takut emang lewat tempat ini, tapi nggak akan ada yang mencelakai atau nakutin saya. Kenapa? Karena saya minta perlindungan sama Allah. Kembalikannya sama Allah. Bila bisa. Atau kita simpel saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita merasa takut nih banyak setan di sini ya, udah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu dari digoda, dijailin, dicelakai oleh makhluk lain dan lain sebagainya. Minta pertolongannya sama Allah. Atau juga hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Makanya setiap keluar rumah ngelangkahin kaki ke depan rumah tuh kita baca bismillahirrahmanirrahim, 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minta tolongnya sama Allah, jangan numpang anak bagong mau lewat numpang. Ada aja. Jadi orang tua ada dulu, kalau pesan-pesan orang tua dulu ya, itu kalau bisa ada mau buang air kecil, mau kencing di dekat pohon, numpang. Kalau cukup kita cari tempat yang terbaik. Itu juga nggak boleh kencing sembarangan atau bagaimana ya, karena kan memang makhluk lain juga tinggal dimanapun yang kita nggak tahu. Jadi sekali lagi, kalau melewati atau mendatangi tempat baru, cukup salam, assalamualaikum ya, assalamualaikum. Tapi kalau tidak ada orang, cukup kita assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Begitu kita ucapin. Kita pulang ke rumah, Bu. Kita pulang ke rumah kan gak ada orang, kosong. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lewat kuburan, sekali lagi jangan numpang kan mereka ada nih makhluk-makhluk Allah yang di dalam kuburan yang udah pada meninggal. Assalamualaikum ya ahlal kubur warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah paling pendek bener. Atau yang panjangnya juga diajarin sama Rasul, assalamu alayka daru qaumi mu'minin wa inna insya'allahu bikumul lahikun gitu ya. Insyaallah kita yang lewati pada nyusul. Jadi kasih salam ke ahli kubur, jangan numpang. Ini ada kuntilanak belah sini nih katanya. Yang ini ada pocong di belah sini belah sebagainya. Masya Allah ya. Ya takut boleh. Ibu kita nonton yang horor boleh, sekedar hiburan. Tapi jangan gara-gara tontonan film-film cerita-cerita horor, akhirnya malah apa ya, kita apa disebut ya kalau bahasa anak muda sekarang tuh, overthinking ya. Jadi kesini takut, kesitu takut, dan akhirnya tidak berlindung kepada Allah. Oke, baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Insyaallah sehat afiat semuanya, menjadi hamba yang lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah kepada Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya, dan dimudahkan segala niat serta hajat baiknya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.